Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi kepada semua smart listeners dan sahabat Sonora. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang hari ini menjalankan puasa, semoga semuanya lancar dan kita sekali lagi setiap hari Senin pagi saling menginspirasi. Silakan Mas Daril. Sehat kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Tetap semangat Mas Daril. Keluarga juga sehat walafiat ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa Mas Daril. Baik, Pak Eloy. Hari ini kita membahas satu hal yang berhubungan dengan banyak banyak poin yang dilakukan, termasuk mungkin yang berhubungan dengan work from home. Tapi yang menarik adalah tidak hanya work from home dikhususkan bagi orang-orang yang memang biasanya mereka berangkat ke kantor pagi-pagi. Tapi kita mengenal istilah baru, selling from home atau jualan dari rumah. Nah, ini kan berarti kan satu hal yang baru diadaptasi, diolah menjadi sebuah bentuk kreativitas baru yang namanya selling from home. Boleh Benar. Kita mulai awalan ini Pak Eloy, silakan. Betul Mas Daril, jadi dari beberapa minggu yang lalu kami sudah mengadakan online seminar. Ya. Dan kami memberikan temanya selling from home. Dan ternyata itu cukup disambut baik sampai akhirnya kami harus meminta beberapa peserta untuk waiting list karena kuotanya penuh. Ya. Bahkan hari Senin depan kami melakukan seminar online lagi dan itu totalnya 2.000 orang. Jadi 1.000 orang batch pertama, 1.000 orang lagi batch kedua dari salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Dan judulnya adalah selling from home itu oleh karena teman-teman sales tetap harus sebisanya berjuang untuk kita menjalankan roda ekonomi ini, Mas Daril. Ya, ya. Asma listener, sahabat Sonora, perlu kita pahami bahwa sebenarnya di tengah-tengah pandemi COVID-19, dampaknya pada ekonomi kan besar sekali, dampaknya pada sektor ekonomi. Dan apa sih yang terjadi ketika roda ekonomi itu betul-betul berhenti? Yang terjadi adalah tidak ada perputaran uang. Dan kalau tidak ada perputaran uang, kita hanya berharap dari bantuan pemerintah. Nah, teman-teman sales di luar sana harus memahami bahwa kita punya kontribusi untuk membantu bangsa kita dengan cara apa? Dengan kita menjalankan aktivitas jualan kita sebisanya. Dengan demikian, roda ekonomi itu walaupun tidak akan senormal sebelumnya oleh karena pembatasan di mana-mana, tetapi minimal kita tidak boleh berhenti. Nah, pasti nanti ada yang bertanya, bagaimana kita bisa jualan di tengah-tengah ekonomi yang di mana-mana sedang tutup bahkan. Sebenarnya yang menarik adalah memang ada industri yang disebut sebagai di bagian fall tidak bisa berjalan sama sekali. Ada yang di tengah-tengah masih bisa berjalan tetapi ada juga kendala-kendala di dalam kita mencari demand atau kebutuhan pasar, tetapi juga ternyata ada industri yang rise bahkan. Industri-industri di mana ternyata di tengah-tengah kondisi seperti ini justru sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi itulah kenapa kita membahas selling from home. Tetapi kemudian Mas Daril, saya juga menyampaikan bahwa selling from home ini kita berikan karena dua alasan. Dan ini series bisa 2 kali, bisa 3 kali ke depan menemani smart listeners dan sahabat Sonora. Alasan yang pertama adalah karena pendengar setia kita, Mas Daril, sudah tidak lagi mendengar kita dari mobil kan. Karena work from home atau selling from home. Nah, sehingga sekarang ini beliau-beliau mendengarkan kita dari rumah. Nah, waktu beliau-beliau mendengarkan kita dari rumah, bisa jadi istri atau suami mendengarkan juga kan, atau anak-anak yang
masih kuliah, mendengarkan kita. Itulah sebab pembahasan kita ini akan dimulai dari basic, dasar, kemudian nanti kita ke intermediate-nya di level menengah, dan sampai di level yang namanya adalah advance. Kenapa? Sekali lagi, karena mungkin fans pendengar kita selama ini udah jadi orang-orang yang sangat hebat, sangat ahli dalam dunia selling and marketing, tetapi kan yang bapak-bapak, ibu-ibu di rumah yang mungkin background-nya selama ini bekerja di bagian pergudangan atau mungkin di bagian accounting, yang tidak punya pemahaman yang mendalam mengenai sales and marketing, tetapi dibutuhkan untuk belajar, ya toh. Kenapa? Ya kita tidak tahu work from home seperti ini dan pembatasan seperti ini akan berlangsung sampai kapan, sehingga dengan mereka mendengarkan kita setiap Senin pagi, timbullah kreativitas untuk memulai justru bisnis dari rumah melalui digital. Nah, itulah kenapa kita memulainya, kita nggak langsung berbicara mengenai bagaimana kita menjual online, apalagi secara teknis, sudah ada teman-teman lain yang ahli di bidang itu, tetapi saya akan lay down dulu, Mas Daryl, pemahaman-pemahaman mendasar mengenai selling and marketing, justru membantu teman-teman kita yang selama ini belum terlalu memahami sales and marketing itu apa. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang anti dengan disebut sebagai seorang sales. Nah, kita akan membantu. Kenapa? Karena normal yang lama itu udah nggak ada lagi, Mas Daryl. Penjualan terjadi online sudah. Digital marketing, digital selling. Dan kita harus mencintai penjualan ini. Dan itulah yang kita bahas dalam beberapa sesi ke depan. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti ini sebetulnya PR berat ya buat siapapun juga yang sudah menjalani pebisnis online, yang baru mau belajar, karena memang kita sepakat tadi akan kita bagi menjadi 3 level pemahaman. Yang pertama adalah dasarnya dulu, kemudian intermediate atau menengah, dan kemudian yang advance atau level lanjutan. Begitu ya, Pele ya? Betul, Mas Daryl. Kan kita harus belajar. Ini unlearn dan relearn. Ada hal-hal yang dulu kita menjadi apa itu ya? Kebanggaan kesuksesan kita di masa lalu. Mas Daryl udah berubah nih, dunia berubah. Jadi kita harus relearn, kita belajar lagi. Dan emak-emak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, kita bisa kok berjuang melalui internet, melalui digital ini. Yang penting, ayo kita terbuka untuk belajar bersama-sama. Oke, baik. Pak Eloy, saya izin untuk break sejenak ya. Silakan, Mas Daryl. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. 86. Nah, untuk Anda Sparisers dan juga sahabat Sonora, jangan ganti channel Anda, karena ini adalah sebuah kesempatan Anda untuk hilang dari keputusasaan. Masih banyak celah dan ceruk yang bisa Anda maksimalkan untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan metode selling from home. Kami akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu tentunya. Kita lagi bicara masalah satu hal yang menjadi keinginan semua orang. Apakah mungkin ini bagian dari gaya hidup yang baru, lifestyle baru, rezeki baru, atau kesempatan yang baru. Tapi yang jelas ini bukan merupakan satu fenomena baru, melainkan sebuah persaingan yang baru. Karena banyak orang yang mungkin setelah work from home, mereka berupaya untuk mencari bagaimana income berikutnya bisa didapatkan dengan selling from home. Nah, kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan coba bahas dari sisi basic, yaitu level pemahaman dasar, kemudian juga intermediate, level menengah, kemudian yang advance atau level lanjutan. Saya masih bersama dengan Pak Eloy di program perbincangan kali ini. Pak Eloy, tapi boleh dikasih tahu ke Smartisters dan juga sahabat Solar Network, bagaimana sebetulnya alasan-alasan kenapa kok tema ini begitu penting kita bahas dan menjadi 3 bagian klaster tema yang harus kita detailkan satu persatu, Pak Eloy. Thank you, Mas Daryl. Dan Smart Listener, sahabat Sonora, yes. Kenapa? Karena no selling, no money. No money, no business, baby. Jadi kita perlu membantu diri kita sendiri, membantu keluarga, membantu bangsa kita, supaya roda ekonominya kembali berputar. Yang pasti akan terjadi kalau ekonomi tidak berputar adalah penderitaan bagi kita semua. Saya tahu, Mas Daryl, ini sepertinya tuh seperti ngomong di awang-awang gitu. Ketika banyak orang merasa bagaimana kita bisa jualan ketika semua orang dalam kondisi berhemat sebisa mungkin, dalam kondisi
di mana kita memasuki ya ini work from home. Nah, justru nanti kita akan lihat bahwa cara kita memandang sesuatu menentukan cara kita menghadapinya. Saya ulang kalimat ini. Cara kita memandang sesuatu menentukan bagaimana kita menghadapi dan mengelolanya. Kalau cara pandang kita sudah closed-minded, fixed-minded, merasa bahwa sudahlah, tidak ada satupun yang bisa saya lakukan, berharap saja dari bantuan pemerintah, maka bangsa kita akan terpuruk. Nah, jadi itulah sebab kita muncul dengan tema seperti ini, mau memberikan hope kepada semua kita bahwa daripada kita merenungkan nasib dan menyerah, persis kata dan kalimat Mas Daril tadi, justru mari kita lihat peluang-peluangnya. Karena harusnya, when there is a problem, there is always an opportunity. Setiap kali ada masalah, selalu juga ada peluang. Namun di tengah-tengah kondisi seperti ini, peluang yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, karena itu, saya rindu sekali di ujung dari 3 sesi kita ini, Mas Daril, semua pendengar kita fall in love into selling. Jatuh cinta dengan penjualan ini loh. Kenapa? Karena sebelum kita jatuh cinta dengan penjualan, kita tidak akan menjadikan itu sebagai salah satu alternatif solusi kita. Padahal, semua listener sahabat Sonora, kalau saya bertanya, siapa di antara Anda yang merasa dirinya sebagai tenaga penjual? Saya bisa menebak, sangat sedikit orang yang mengangkat tangan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena bahkan di training-training umum yang saya lakukan, itu banyak orang sales yang tidak bangga kok menyatakan dirinya sebagai seorang sales. Apalagi ibu bapak yang selama ini bekerjanya dari bagian lain. Entah itu dari bidang HRD, dari IT, dari gudang, dari operation lain yang tidak ada hubungannya dengan sales langsung. Pasti di antara kita banyak yang kurang memahami dan akhirnya kurang menghargai ketika disebut sebagai seorang sales. Nah, itu Mas Daril di sesi ini yang kita mau pastikan dulu bahwa yuk kita pahami apa itu selling sampai nanti kita jatuh cinta. Nah, Smalisir sahabat Sonora, saya bahkan sering bertanya kepada teman-teman sales di dalam ruang-ruang training kami selama 15 tahun terakhir, siapa yang merasa dirinya sebagai tenaga sales? Dan ternyata banyak perusahaan yang tidak menyebut tim salesnya sebagai tim sales, tetapi tim marketing. Kenapa demikian? Karena banyak orang di luar sana seakan-akan pernah membaca sebuah survei, yang survei itu sebetulnya adalah sebuah mitos. Apa surveinya? Surveinya mengatakan bahwa ada 3 profesi yang paling tidak bisa dipercaya di dunia. Bukan selling. Tetapi mereka bilang, ini mitos ya. Tetapi banyak orang yang ternyata percaya. Yang pertama adalah profesi sebagai politisi. Kenapa? Karena pemilu sebelumnya ada 2 orang atau beberapa orang yang ternyata itu bermusuhan. Tetapi di pemilu berikutnya ternyata mereka menjadi sahabat. Akhirnya mereka menyimpulkan politisi tidak bisa dipercaya. Sekali ngomong A, nanti berikutnya ngomong B. Tetapi apakah selalu begitu? Tidak. Ada juga politisi-politisi yang hebat dan baik hatinya yang kita sebut sebagai negarawan. Profesi yang kedua yang mereka bilang tidak bisa dipercaya, yang adalah ini mitos juga, adalah lawyer, yaitu pengacara. Kenapa? Karena mereka bilang, udah jelas orangnya salah, kok masih dibelain? Padahal kan ada dasar hukumnya. Tetapi yang ketiga mereka bilang, profesi yang paling tidak bisa dipercaya di dunia, yang saya juga menyimpulkan ini adalah sebuah mitos, yaitu apa? Tenaga sales. Nah, walaupun demikian, nah by the way, inilah yang membuat seseorang tuh kalau menyatakan dirinya sebagai tenaga sales, tidak percaya diri. Makanya saya pernah bercerita ada seorang muda yang bertemu dengan calon mertua. Ditanya oleh calon mertuanya, kerjaanmu apa, nak? Ya bingung, dia bilang saja, saya orang marketing, Om. Padahal yang dia kerjakan di lapangan nggak ada hubungannya dengan marketing. Hubungannya adalah tentang selling.
Nah, itu nanti yang saya mau sampaikan dulu, perbedaan antara marketing dengan selling, lalu perbedaan selling dengan closing. Ini semua orang mesti mengerti, dan kalau sudah mengerti, it's fun. Ini menarik sekali, dan harus yang membuat kita gregetan ingin melakukannya, dan ingin mengubah hidup kita juga dengan cara menjadi seorang tenaga penjual yang lebih hebat. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, ini menarik sekali. Marketing, selling, dan juga closing. Nanti kita maksimalkan sesi berikutnya, Pak Eloy, ya. Siap. Oke, baiklah. Sobat Listeners dan juga Sobat Sonora Network, dimanapun Anda berada, ini baru kulitnya saja, belum kita upas masalah daging, apalagi kena bijinya. Baru di awalnya saja. Karena saya yakin nanti ada piramida yang digunakan dalam buku Sales Warrior Using Rep Sales Principle. Akan diulas nanti di sesi yang berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita kembali lanjutkan perbincangan menarik pagi hari ini tentang selling from home. Jadi tidak hanya istilah work from home saja, tapi ada istilah baru selling from home. Dan ini sebetulnya menjadi sebuah hal yang perlu diadaptasi lebih maksimal lagi untuk bisa memaksimalkan kondisi dari Anda sendiri, termasuk menentukan kondisi keuangan Anda dan juga keluarga. Memang ini faktanya kita harus bisa untuk melakukan satu adaptasi menyeluruh ya, Pak Eloy, ya? Betul. Nah, ini yang kadang-kadang perlu adaptasi total ketika istilah selling from home ini perlu dilakukan. Tadi menarik dikatakan ada istilah marketing, selling, dan juga closing. Ya, saya Mas Daryl. Jadi, marketing itu ada mata kuliahnya di universitas. Selling umumnya nggak ada mata kuliahnya. Iya. Closing itu bagian dari selling. Kalau marketing itu tentang strategi. Kalau selling itu tentang eksekusi di lapangan. Kalau closing itu urusannya untuk mendapatkan deal. Jadi 3 hal ini tidak boleh disatukan. Marketing itu teman-teman yang dulu belajar di kuliahan itu berbicara minimal ada kebutuhan pasar, lalu kita mensuplai kebutuhan pasar itu. Ini dasar dari teori ekonomi saja. Jadi ada supply, ada demand, ada permintaan, lalu ada kita memberikan penawaran. Lebih dekat ke dan apa yang terjadi adalah di dalamnya ada namanya marketing mix. Apa itu? Bicara mengenai produk apa sih yang kita mau jual dari rumah. Oh, kita mau jual, oh ternyata istri saya ini ternyata jago masak, maka itu menjadi produknya. Iya kan ya? Kemudian tetapi kira-kira harganya berapa ya? Berarti bicara mengenai pricingnya. Oh, lalu mulai adakan research dong. Untuk jual makanan seperti ini, untuk berbuka puasa, kira-kira tetangga jualnya berapa ya? Nah, mulai search, dicari di internet, ya kan? Dicari di aplikasi, dicari macam-macam. Oke, kita berikan harganya, katakanlah 15.000, gitu kan ya. Ibaratnya udah produknya, sudah ada pricingnya. Tapi kemudian mulai berpikir dong, media kita untuk mendistribusikan kepada orang lain. Nah, inilah yang berubah. Dulu itu kita buka warung aja di pinggir jalan. Sekarang sepi. Jadi berarti medianya untuk mendistribusikan, mengirimkannya didapatkan oleh customer itu yang sekarang informasinya dilakukan melalui digital, lalu menggunakan siapa? Ya GoFood dan teman-temannya yang lain. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, loh, siapa yang mau beli kalau mereka nggak mengenali saya punya produk? Disitulah ada promosi.
Jadi ada 4P, ini dasar sekali. Kalau berbicara mengenai produk, nanti kalau berbicara mengenai service, itu ada sampai 7 bahkan 8P. Walaupun orang mengatakan, oh di digital sekarang tuh udah nggak menggunakan itu lagi. Well, daripada memusingkan hal-hal yang membuat kita semakin malah bukan jatuh cinta, malah akhirnya menjadi, aduh susah banget ya. Kita ambil yang paling sederhana dulu aja dah, yang namanya 4P. Jadi ibu-ibu yang ada di luar sana tuh lagi dengerin kita ya, pikirin aja dulu sekarang apa ya yang bisa dijual. Apakah itu makanan, apakah itu hasil kreativitas kita di rumah. Jadi itu produk. Ya kan ya? Ada juga teman-teman yang justru senangnya itu memberikan jasa konsultasi, jasa coaching, jasa seminar, dan berbagai macam jasa yang lain yang memang Anda mampu. Yang penting bermanfaat untuk orang lain. Nah, nanti kemudian kalau sudah ada produknya, tinggal bicarakan mengenai, oke, untuk 1 minggu ke depan, saya kasih free trial dulu dah, dicoba ya, supaya nanti kalau mereka udah pada suka, mereka viralkan dan sampaikan kepada teman-temannya. Berarti itu bicara mengenai pricing. Kemudian kita harus sangat familiar sudah dengan menjual lewat online. Dan itu yang nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan bicarakan. Oleh karena begini Mas Daryl, traditional selling dengan digital selling ini bedanya adalah di media tadi. Kenapa? Karena sekarang semua orang punya channelnya sendiri. Jadi bahkan mbak-mbak di rumah itu bisa punya Instagramnya sendiri, Facebooknya sendiri, dia bisa broadcast, dia punya dari WA-nya. Artinya apa, smart listener, sahabat Sonora? Kita hidup di era yang namanya itu abundance of information. Artinya apa? Informasi itu kebanyakan membanjiri kita setiap hari, bahkan setiap menit. Di tengah-tengah dunia yang abundance of information, yang menjadi kesulitannya apa? Lack of attention. Jadi kita itu menjadi tidak lagi memperhatikan banyak hal dengan secara detail. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya produk, kemudian saya sudah tentukan pricingnya, kemudian saya tidak punya pilihan lain, kecuali saya berpromosi dan jualan melalui media sosial, melalui internet, online, e-commerce. Lah, tapi nyatanya orang-orang yang menjadi target pasar saya itu kebanjiran informasi dan iklan-iklan promosi lain. Maka tantangannya adalah bagaimana dong supaya mereka mau melirik, memperhatikan informasi yang saya bagikan. Supaya pada akhirnya mereka mau mengorder, membeli dari toko online saya. Nah, di acara di sisi-sisi berikutnya, disitulah kita akan berbicara perbedaan antara traditional sales funnel dengan digital sales funnel. Ini akan sangat menarik sekali. Tetapi smart listeners dan sahabat Sonora, minimal kita pahami dulu selling itu apa. Nah, ini dari Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Makanya nanti jatuh cintanya di sini nih, ya kan? Jadi kamus mengatakan begini, hai penonton di seluruh dunia, selling itu adalah usaha atau tindakan untuk ngapain? Membujuk atau mempengaruhi orang lain. Kata kuncinya adalah ada usaha, ada tindakan. Yo, harus ada usaha, ada tindakan, Mas Daryl. Makanya tadi di awal kan kita memulai dengan apa? Responnya harus positif dulu. Di tengah-tengah kesulitan apapun, harus mentalnya itu semangat dulu. Bahwa pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Maka kita berusaha dong, kita berikhtiar dong, kita bertindak dong. Untuk ngapain? Nih, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Nah, ini penting. Untuk apa? Melakukan suatu tindakan, yaitu apa? Berarti mengorder. Mengorder apa? Jualan kita, dagangan kita, atau menerima suatu ide. Nah, waktu saya membaca definisi ini membuat saya jatuh cinta. Artinya apa? Setiap detik dari hidup kita, smart listeners dan sahabat Sonora, ternyata urusan dengan apa? Jualan. Kenapa? Karena bahkan anak kecil, anak kecil yang sedang meminta ASI, air susu ibu,
baby meminta ASI kepada ibunya pun dengan cara menangis. Itu dia lagi ngapain? Dia lagi selling. Dia punya kebutuhan, dia minta. Bagi seorang anak kecil yang lagi jalan-jalan ke pasar bersama dengan bapaknya, ketika dia meminta untuk dibelikan sebuah mainan, itu ngapain? Itu selling. Tinggal pertanyaannya adalah, dia jago jualan apa enggak? Jago jualan. Iya. Jadi, make sense ya, betul. Ini penting sekali untuk kita memahami mengenai selling, karena setiap detik dari hidup kita, smart listener, sahabat Sonora, hanya 2 kata. Apa itu? Menjual atau membeli. Menjual atau membeli. Tidak ada urusan lain. Jadi mari kita belajar supaya roda ekonomi Indonesia kembali berputar dan bangsa ini bisa melewati masa-masa ini untuk kebaikan kita bersama. Wah. Oke, luar biasa. Kita kunci dulu ya di what is selling. Jadi suatu usaha atau tindakan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain agar do something. Betul ya Pak Eloy ya? Tahan sebentar. Sangat luar biasa Mas Daryl. Di sesi yang terakhir Pak Eloy. Jangan kemana-mana. Thank you. Sahabat Sonora, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan si ganteng Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, tadi kita sempat tertahan tentang what is selling ya. Jadi selling is suatu usaha untuk atau tindakan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain agar melakukan suatu tindakan atau menerima suatu ide. Ini dilansir dari Merriam-Webster's College Dictionary. Sementara itu, ada hal yang supporting di dalamnya versi Rev Sales Principle nih Pak Eloy. Selling adalah tentang memberikan solusi, nilai tambah, dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Keuntungan besar adalah imbalannya. Saya melihat 2 kalimat ini yang agak berbeda dan saling melengkapi gitu loh Pak Eloy. Perspektifnya dari Rev Sales Principle tentang what is selling itu detailnya seperti apa Pak Eloy? Bagus sekali Mas Daryl. Benar, tadi Mas Daryl mengatakan ini saling melengkapi ya. Karena apa? Kalau menurut kamus tadi kan dia bilang bahwa ini tentang membujuk orang lain melakukan suatu tindakan atau menerima suatu ide. Artinya waktu seseorang melamar seorang wanita, itu adalah selling tuh. Itu adalah kegiatan jualan menurut kamus tadi. Ketika seseorang lulus kuliah, lalu melamar pekerjaan, waktu di interview, itu dia lagi ngapain? Itu lagi proses selling tuh, untuk membujuk orang lain menerima dia. Bahkan teman saya ngomong begini, malam pertama pun itu membutuhkan kemampuan jualan, Mas Daryl. Kenapa? Karena suami harus mampu membujuk istrinya ini bahwa semua akan baik-baik saja. Karena kalau tidak, itu akan disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita tidak bisa lepas dari dunia penjualan, intinya begitu. Sehingga smart listener sahabat Sonora yang mendengarkan kita di rumah atau dimanapun, tidak boleh lagi ada orang-orang yang merasa saya anti dengan selling. Tidak bisa. Karena setiap hari hidup Anda dan saya itu nyatanya tidak bisa lepas dari kegiatan penjualan. Disadari atau tidak ya Pak Eloy ya? Bagaimana Mas Daryl? Disadari atau tidak, hidup kita tidak lepas dari penjualan ya? Tidak lepas. Namun demikian, akhirnya saya lengkapi dengan pemahaman selling dari Rev Sales Principles, yaitu buku yang saya tulis. Judulnya adalah Sales Warrior Using Rev Sales Principles. Kenapa? Karena di dalam buku ini saya berbicara bahwa mari kita melihat orang lain itu butuh apa sih? Mari kita melayani kebutuhannya. Sehingga dari perspektif seorang sales warrior, jualan itu nggak boleh egois, hanya memikirkan yang penting saya dapat duit. Apalagi di tengah-tengah kondisi bangsa, kondisi dunia yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Tidak boleh ada orang yang mencari uang hanya sekedar memperkaya dirinya sendiri, tidak boleh.
Karena itu saya mengatakan selling adalah tentang apa? Memberi solusi. Loh, kalau ada solusi berarti ada masalah dong. Iya, masalah siapa? Masalah orang lain. Jadi pekerjaan kita itu kan memang memberi solusi. Nah ini kalau disambungkan dengan theocentric motivation, luar biasa dahsyat Mas Saril. Kenapa? Karena theocentric motivation berbicara mengenai apa sih? Sebenarnya hidup ini tujuannya apa? Kan memberi manfaat kepada orang lain. Kan memberi solusi kepada orang yang membutuhkan. Nah itu jualan. Jadi mari berlomba-lomba memberikan solusi kepada orang lain. Mari berlomba-lomba melihat apa sih yang bermanfaat untuk tetangga saya, apa sih yang bermanfaat untuk follower saya di media sosial, berikanlah itu. Jadi mikir tuh nggak perlu harus sekolah sampai keluar angkasa, tidak. Kenapa? Karena semua orang punya kebutuhan. Semakin besar kebutuhannya, semakin mau dia membeli apa yang menjadi solusi dari Anda. Sehingga selling adalah memberi solusi, nilai tambah. Loh, gimana Pak bisa memberikan solusi? Saya melihat semua kebutuhan masyarakat sudah ada produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. Iya, tapi kalau Anda bisa melihat ada nilai tambah sedikit aja yang berbeda dari solusi atau jasa yang sudah ada itu, Anda menjadi berbeda di pasar kan? Makanya di dalam marketing namanya differentiate or die. Apa itu? Berbeda atau mati. Kenapa? Karena kalau kita punya solusi sama dengan solusi yang lain dan ternyata solusi mereka lebih murah, akhirnya kita tidak dipilih. Maka namanya red ocean. Apa itu? Berdarah-darah di dalam kita ngapain? Berlomba-lomba bersaing dengan harga. Nggak boleh. Karena itu nilai tambah menjadi penting. Nilai tambahnya apa? Apakah senyuman menjadi nilai tambah Anda? Mungkin. Apakah cara ketawa Anda menjadi nilai tambah yang mereka tidak bisa mendapatkan dari orang lain? Maybe. Dan itu yang namanya nilai tambah, namanya itu harus otentik. Itu diri Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak otentik, tidak akan bertahan lama. Nanti cuma sekedar pencitraan saja. Yang artinya bisa berhasil dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Oleh karena itu bukan nilai dirimu dan perusahaan Anda yang sebenarnya. Tidak ada orang yang konsisten sampai di finish line. So, berikan solusi, berikan nilai tambah, layani konsumen. Nah, pertanyaannya konsumen itu siapa? Konsumen itu ada dua, Mas Daril. Yang itu siapa? Konsumen internal dan konsumen eksternal. Dua-duanya harus dilayanin. Mas Daril punya konsumen di rumah. Siapa itu? Istri tercinta dan anak-anak. Kalau mereka tidak terpuaskan, maka susah untuk Mas Daril memuaskan customer eksternal Anda. Siapa? Pendengar kita. Kenapa? Karena ya itu tadi Mas Daril, kita ini harusnya holistik. Apa yang terjadi di rumah itu mempengaruhi kita di tempat kerja. Memang ada orang ngomong begini, jangan dong, yang terjadi di rumah, yang terjadi di pekerjaan harus profesional. Idealnya begitu. Tetapi ternyata kita manusia yang punya perasaan, emosi, dan pikiran yang seringkali saling berhubungan. So, selling adalah memberi solusi, nilai tambah, layani konsumen dengan sebaik-baiknya. Lalu kita berpikir begini, kapan gua dapat duitnya? Nah, justru Mas Daril, Smart Listener, sahabat Sonora, saya menemani teman-teman sales berbagai industri selama 15 tahun terakhir. Saya membaca juga biografi orang-orang hebat dalam dunia bisnis. Ternyata justru siapapun yang berfokus memberikan solusi pelayanan kepada orang lain, dia bisa mendapatkan 10 kali lebih banyak daripada orang-orang yang hanya berfokus pada pelayanan pada diri sendiri. Kenapa? Karena kalau pelayanan pada diri sendiri, dia bisa menipu, menghalalkan segala cara, janji tidak ditepatin. Justru akhirnya orang tidak percaya. Padahal dalam dunia penjualan, termasuk digital sales and marketing, kuncinya apa? Trust. Sekali orang sudah percaya pada Anda mau jual apapun,
minimal mereka akan memperhatikannya. Dan dengan demikian, mereka bisa membelinya. Seperti itu Mas Daryl. Saya lagi panas ini. Ini tidak lepas loh dari senjata-senjata yang akan kita singgung di minggu depan ya Pak Elo ya. Karena ada 3 senjata utama Sales Warrior. Jangan hanya yakin sama diri sendiri kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan amunisi dan juga senjata. Tapi nggak hari ini kita bahas Pak Elo ya. Yes. Minggu depan. Betul, kita akan teruskan minggu depan membahas senjata utama Sales Warrior, Sales Elite, dan kita kaitkan di dalam dunia digital selling. Oke, kita closing Pak Eloy. Kita nggak ambil konklusi dulu, biar smart listener dan juga sahabat saudara mencerna dulu apa yang disampaikan sama Pak Eloy Zaluku pada kesempatan pagi hari ini. Betul Mas Daryl, hanya saya mau sampaikan, hai smart listeners, pikirkan solusi apa, layanan apa, kebaikan manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada siapapun hari ini, lakukan itu, apalagi ini bulan puasa, waktunya untuk melakukan kebaikan, nanti Anda akan terkaget-kaget. Ternyata sudah menjadi pintu Anda menjadi seorang penjual yang hebat. Oh, keren sekali. Terima kasih Smart Listener dan juga sahabat-saudara. Kita sambung lagi minggu depan dengan 3 senjata utama Sales Warrior. Saya Daryl Adam. Saya Elo Zaluku, katakan, yes I can, keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.